bahwa panji Kristus harus ditegakkan di atas tanah Papua. Bangsa Papua harus memberkati bangsa Israel. Glory bagimu Yesus, haleluya, amin. Isu Papua terus menjadi perhatian internasional, terutama dalam kaitannya dengan kemungkinan campur tangan pihak luar seperti Israel dalam mendukung gerakan kemerdekaan Papua. Hal ini semakin kompleks dengan adanya aksi-aksi pengibaran bendera Israel di Papua yang memancing kontroversi nasional. Isu ini memunculkan dilema bagi Indonesia, yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina tetapi menolak referendum kemerdekaan Papua. Dalam konteks diplomasi global, pertanyaan besar muncul, bagaimana Indonesia mempertahankan integritas nasionalnya sambil tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif? Sudah berkali-kali saya cadangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan, kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas, kita anti rasialisme, kita anti apartheid. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Salah satu aspek kontroversial dalam isu ini adalah adanya kelompok-kelompok tertentu di Papua yang mengibarkan bendera Israel. Majelis Ulama Indonesia, MUI, telah mengutuk aksi ini karena bertentangan dengan kebijakan resmi Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI, Abdul Moqsid Ghazali, menyatakan bahwa aksi pengibaran bendera Israel mencerminkan bentuk pengakuan simbolik terhadap Israel yang secara diplomatik tidak diakui oleh Indonesia. Kelompok seperti Zion Kids of Papua mengklaim adanya hubungan historis dan kultural antara Papua dan Israel, dengan alasan adanya komunitas Yahudi di Papua yang aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti merayakan Syabat. Bahkan, sebuah sinagoge telah dibangun di Timika. Namun, Jacob Rumbiak dari United Liberation Movement for West Papua membantah adanya bantuan langsung dari Israel. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan mencari dukungan dari gerakan Zionis jika perjuangan mereka mengalami kebuntuan. Selain itu, beberapa organisasi non-pemerintah dan individu dari Israel diduga memberikan dukungan secara tidak langsung. Dukungan ini dapat berupa diplomasi publik, pemberitaan di media Israel seperti Arutz Sheva, atau bantuan teknis melalui jaringan yang berhubungan dengan komunitas Yahudi internasional. Arutz Sheva sendiri pernah memuat artikel yang memberi ruang kepada United Liberation Movement for West Papua untuk menyuarakan pandangannya, meskipun pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi mengenai dukungan terhadap Papua. Arutz Sheva adalah jaringan berita yang juga dikenal sebagai Israel National News. Nama Arutz Sheva sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti di Channel 7. Arutz Sheva atau Israel National News adalah sebuah jaringan media Israel yang memegang pandangan Zionisme religius. Jaringan tersebut mengedarkan artikel-artikel berita daring dalam bahasa Ibrani, Inggris, dan Rusia. Saudara, dugaan keterlibatan Israel dalam mendukung gerakan kemerdekaan Papua menjadi lebih relevan dengan pembukaan kedutaan besar Papua Nugini di Israel. Papua Nugini, bersama negara-negara kecil Pasifik lainnya seperti Nauru, memiliki hubungan erat dengan Israel, termasuk dalam pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Israel memiliki strategi politik untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan, yang juga menjadi basis dukungan utama bagi gerakan kemerdekaan Papua. Dampak diplomasi Indonesia terhadap isu Papua. Indonesia telah lama menjadi pendukung vokal bagi kemerdekaan Palestina, tetapi sikap ini memunculkan kontradiksi ketika menolak hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Akademisi Marinus Mesakyaung dari Universitas Cendrawasih mengingatkan bahwa sikap keras Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dapat menjadi bumerang dalam isu Papua. Menurutnya, Israel memiliki kemampuan untuk menggunakan jaringan diplomatik dan intelijen, seperti Mossad, untuk memperkuat agenda separatis di Papua melalui dukungan dari sekutu-sekutunya,
termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Marinus juga mencatat bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menanggapi serius kritik Indonesia di Forum Dewan Keamanan PBB, dan kemungkinan besar akan menggunakan isu Papua sebagai alat diplomatik untuk menekan Indonesia. Di Inggris, sejumlah anggota parlemen keturunan Yahudi dikabarkan sudah mulai mempertimbangkan mendukung United Liberation Movement for West Papua sebagai respons atas posisi Indonesia yang mendukung Hamas dalam konflik Israel-Palestina. Lebih jauh, akademisi Indonesia yang berada di Amerika Serikat melaporkan bahwa kelompok seperti American Israel Public Affairs Committee dapat menjadi perantara antara Israel dan gerakan Papua Merdeka. Jika diplomasi Indonesia terlalu agresif dalam mendukung Palestina, hal ini berpotensi memberikan celah bagi United Liberation Movement for West Papua untuk mendapatkan dukungan internasional, termasuk dari komunitas Yahudi global. Pengibaran bendera Israel di Papua telah menuai kritik luas di dalam negeri. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR, Rofi Munawar, menegaskan bahwa aksi ini melanggar konstitusi Indonesia dan tata aturan penggunaan simbol asing. Secara eksternal, aksi ini juga mencederai komitmen diplomatik Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut Rofi, tindakan ini bukanlah ekspresi budaya atau agama, tetapi lebih merupakan bentuk pengakuan simbolis terhadap Israel. Meskipun pemerintah Israel belum memberikan dukungan resmi kepada gerakan kemerdekaan Papua, beberapa individu dan organisasi non-pemerintah di Israel telah menunjukkan minat terhadap isu ini. Kelompok-kelompok seperti Komunitas Yahudi Internasional dan Jaringan Advokasi Pro-Israel di kawasan Pasifik dapat menjadi katalis dalam mengangkat isu Papua di forum internasional. Bahkan, ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok ini memberikan pelatihan teknis, bantuan finansial, atau kampanye media untuk mendukung perjuangan Papua. Komunitas Yahudi Papua, meskipun kecil, memiliki hubungan yang erat dengan jaringan global. Dukungan dari komunitas ini dapat dimanfaatkan oleh United Liberation Movement for West Papua untuk memperkuat kampanye internasionalnya. Di sisi lain, aktor-aktor non-negara seperti lembaga swadaya masyarakat, yang berbasis di Israel dapat memainkan peran sebagai penghubung antara gerakan Papua dan jaringan internasional lainnya, termasuk di negara-negara Pasifik Selatan. Jadi, konflik Papua, dengan segala dimensinya yang melibatkan aktor domestik dan internasional, memerlukan penanganan yang cermat. Indonesia harus menjaga konsistensi dalam prinsip politik luar negerinya. Dukungan terhadap Palestina adalah komitmen yang harus dipertahankan, tetapi tidak boleh juga mengabaikan keinginan orang Papua untuk merdeka. Karena, jika Indonesia terus melancarkan dukungan pada kemerdekaan Palestina dan mengabaikan isu Papua, maka bukan tidak mungkin, tekanan internasional akan semakin kencang, sebagaimana sedang terjadi saat ini. Dan, bahkan jika tidak hati-hati, intelijen Israel, Mossad dapat memainkan perannya intervensi kemerdekaan Papua lewat jaringan-jaringan yang dimilikinya.